malam semuanya. Kali ini kita akan lanjut ke mata kuliah perancangan teknik industri. Nah, untuk materi kita adalah tentang manajemen kapasitas strategis. Mana tujuan dari pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian manajemen kapasitas dan mengapa manajemen ini merupakan hal yang penting, serta pemanfaatan kapasitas, perencanaan, dan contoh penggunaan pohon keputusan untuk mengevaluasi alternatif kapasitas yang bisa digunakan. Oke, kita mulai dari definisi dari manajemen kapasitas. Berdasarkan dengan kamus, kapasitas artinya kemampuan untuk membuat, menerima, menyimpan, atau mengakomodasi. Dilihat dari sisi bisnis secara umum, kapasitas sering dipandang sebagai sejumlah output yang dapat dicapai suatu sistem dalam jangka waktu tertentu. Untuk bidang pelayanan, kapasitas merupakan jumlah konsumen yang dapat ditangani dari contohnya jam 12 siang sampai jam 1 siang. Sedangkan pada bidang manufaktur, kapasitas merupakan jumlah unit yang dapat diproduksi dalam satu shift. Seperti itu. Nah, ketika membahas mengenai kapasitas, seorang manajer harus bisa melihat baik input sumber daya maupun output produknya. Jadi untuk tujuan perencanaan, kapasitas tergantung pada apa yang akan diproduksi. Sebagai contoh, suatu perusahaan yang membuat lebih dari satu produk dapat dipastikan mampu memproduksi lebih dari satu jenis dibandingkan perusahaan lainnya dengan tingkat input sumber daya yang ada. Oleh karena itu, jika manajer contohnya pada pabrik otomotif menyebutkan bahwa fasilitas mereka memiliki 6.000 jam produksi setiap tahunnya, mereka juga pasti akan berpikir bahwa jam produksi tersebut bisa juga digunakan untuk contohnya membuat 150 model 2 pintu, mobil 2 pintu, atau 120.000 model 4 pintu, atau mungkin campuran antara model 2 pintu dan 4 pintu. Jadi hal ini mencerminkan pengetahuan dari seorang manajer mengenai apa yang dapat diproduksi dengan input teknologi dan tenaga kerja yang dia miliki saat ini, serta produk apa yang bisa dihasilkan dengan sumber daya yang ada saat ini. Walaupun kebanyakan industri mengukur kapasitas mereka dalam bentuk output, sebagai contoh apalagi itu pabrik mobil yang tadi, tapi tidak semua juga kapasitas dinyatakan dalam bentuk input. Sebagai contoh, kapasitas rumah sakit dinyatakan dalam jumlah tempat tidur, karena jumlah pasien dilayani dan jenis pelayanan yang disediakan tergantung pada kebutuhan pasien. Jadi walaupun kebanyakan industri mengukur kapasitas mereka dalam output, industri bahwa produknya sangat tidak tentu seringkali menyatakan kapasitasnya dalam bentuk input. Jadi sebagai contoh tadi adalah kapasitas rumah sakit, di mana dinyatakan dalam jumlah tempat tidur, karena pasien yang dilayani dan jenis pelayanan disediakan tergantung pada kebutuhan dari pasien itu. Dan kapasitas juga biasanya dinyatakan terkait dengan suatu periode waktu. Dan perencanaan untuk suatu kapasitas umumnya dilihat dalam
3 durasi waktu. Contohnya jangka pendek atau kurang dari 1 bulan. Jadi perencanaan kapasitas ini terkait dalam proses penjadwalan harian atau mingguan dan memerlukan penyesuaian untuk menghilangkan varian antara output yang direncanakan dan output aktual. Hal ini mencakup alternatif seperti waktu lembur, pemindahan karyawan, dan rute produksi alternatif. Yang kedua, jangka menengah. Jadi rencana bulanan atau 3 bulanan untuk 6-18 bulan ke depan. Sini kapasitas dapat dibedakan dalam beberapa alternatif seperti perekrutan karyawan, pemberhentian karyawan, peralatan baru, pembelian perlengkapan minor, pemborongan pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir, long term atau jangka panjang, lebih lama dari 1 tahun. Ketika untuk memperoleh dan menghabiskan sumber daya produktif seperti bangunan, peralatan atau fasilitas, mana tentunya ini adalah membutuhkan waktu yang lama. Di perencanaan kapasitas jangka panjang memerlukan partisipasi dan persetujuan dari top manajemen. Tujuan perencanaan kapasitas strategis adalah sebagai pendekatan untuk menentukan tingkat kapasitas secara keseluruhan terkait sumber daya modal secara keseluruhan, seperti fasilitas, peralatan, dan seluruh tenaga kerja, yang sangat mendukung strategi kompetitif jangka panjang dari perusahaan. Jadi jika kapasitas tidak mencukupi, perusahaan dapat saja kehilangan pelanggan karena pelayanan yang lambat atau karena membiarkan pesaing memasuki pasar. Tetapi jika kapasitas berlebih juga kurang bagus, karena perusahaan mungkin harus menurunkan harga untuk mendorong demand. Menanggung persediaan berlebihan juga bisa menjadi akibat dari kapasitas yang berlebih. Jadi inilah adalah tujuan dari perencanaan kapasitas, jangan sampai kurang atau tidak mencukupi, dan juga jangan sampai terlalu berlebih juga, seperti itu. Nah, istilah kapasitas biasanya tentang tingkat output, contohnya pada manufaktur tadi. Contohnya 400 outputnya yang bisa didapat adalah 480 unit per hari. Tetapi output ini tidak menyebutkan apapun mengenai berapa lama tingkat tersebut bisa dipertahankan. Oleh karena itu, kita tidak tahu apakah contohnya 480 mobil per hari adalah produksi maksimum 1 hari atau rata-rata dalam 6 bulan. Untuk menghindari masalah ini, digunakan konsep tingkat pengoperasian terbaik atau best operating level. Tingkat pengoperasian terbaik adalah tingkat kapasitas yang menjadi tujuan pendesainan suatu proses dan merupakan volume output untuk meminimalkan biaya unit rata-rata. Penentuan nilai minimal ini tidak mudah karena akan melibatkan trade-off yang kompleks antara alokasi biaya overhead tetap dengan biaya lembut, pemakaian perlengkapan, tingkat kecacatan, dan biaya lain. Nah, untuk tingkat pemanfaatan kapasitas tentunya ada perhitungannya, di mana tingkat ini diukur dengan kapasitas yang digunakan dibagi dengan tingkat pengoperasian terbaik. Kita lihat contohnya, jika tingkat pengoperasian terbaik pabrik adalah 200 unit per hari, maka tingkat pemanfaatan kapasitasnya 95%. Jika yang diproduksi pada hari itu adalah 480 unit. Seperti
seperti yang kita lihat pada contoh. Oke, gagasan mendasar dari skala ekonomi adalah semakin besar pabrik dan semakin meningkatnya volume, maka biaya rata-rata per unit output akan turun. Hal ini dikarenakan biaya operasional dan biaya modal yang berkurang. Karena satu peralatan dengan kapasitas 2 kali lipat peralatan yang lain tidak membutuhkan biaya 2 kali lipat sebanyak yang dibutuhkan untuk pembelian atau pengoperasiannya. Pabrik juga menjadi efisien saat pabrik bertambah besar untuk sepenuhnya memanfaatkan resource yang tersedia seperti tenaga kerja dan peralatan, teknologi informasinya, penanganan bahan baku, dan mungkin pendukung administrasinya. Namun dalam beberapa hal, ukuran pabrik yang terlalu besar justru akan membuat cost-nya menjadi bertambah juga. Nah, ini yang disebut dengan istilah skala tidak ekonomi, dan ini adalah suatu masalah juga. Jadi skala tidak ekonomi ini dapat muncul dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh, bagaimana biaya untuk mempertahankan jumlah permintaan yang diperlukan agar fasilitas yang besar tetap beroperasi, dan mungkin juga harus pemotongan harga produk yang signifikan. Yang lainnya contohnya biaya peraturan, terus ada beberapa politik pada kantor, pada perusahaan atau office, terus pemborosan juga semakin meningkat, terus biaya yang kompleks dan lain sebagainya. Dan ini banyak terjadi di perusahaan manufaktur, contohnya otomotif di Amerika yang menghadapi masalah seperti ini. Jadi contoh ini penggunaan beberapa bagian perlengkapan dengan kapasitas dengan skala besar. Contoh yang lain perusahaan selain otomotif yang di Amerika adalah perusahaan M&M Mars, di mana perusahaan ini memiliki peralatan yang sangat otomatis dan bervolume tinggi untuk memproduksi coklat M&M. Menurut informasi, satu lini pengemasan mereka bisa mengeluarkan sekitar 2,6 juta M&M setiap jamnya. Namun meskipun tenaga kerja yang secara langsung mengoperasikan peralatan ini sangat sedikit, jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk mempertahankan kinerja peralatan ini tetap menjadi sangat besar akibat dari tingginya volume yang diproduksi dan besarnya pabrik mereka. Dalam banyak kasus juga ukuran pabrik dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor selain pengeluaran untuk peralatan normal, peralatan internal, tenaga kerja, dan pengeluaran modal lainnya. Yang menjadi faktor utama mungkin adalah biaya untuk mengirimkan bahan mentah dan produk jadi dari dan ke pabrik. Contohnya pada pabrik semen, tentunya akan mengalami kesulitan untuk melayani konsumen yang jaraknya jauh dari pabrik. Contohnya mungkin dari Jerman terus ke Italia lewat laut ke Turki, terus ke Turki, Uzbekistan, dan lain sebagainya. Tentunya membutuhkan kos yang sangat besar, sehingga ada pertimbangan untuk membuat gudang atau pabrik baru di daerah terdekat dengan customer, dan ukuran pabrik menentukan berapa jumlah customer di daerah saat itu, atau yang kata lain ukuran pasar yang ada saat itu menentukan ukuran kapasitas daripada pabrik. Contoh yang lainnya adalah kita ketahui Jaguar, ya, sebuah perusahaan mobil mewah. Nah, untuk saat ini Jaguar berpikir bahwa perusahaan mereka ini terlalu banyak pabriknya, karena dari data didapatkan Jaguar mempekerjakan sekitar 8.560 pekerja dalam 3 pabrik, di mana memproduksi 126.000 mobil
atau sekitar 15 mobil per pekerja. Sebagai perbandingan, pabrik Volvo di Swedia memiliki produktivitas hampir 2 kali lipat, memproduksi 158.000 mobil dengan 5.472 pekerja atau setara dengan 29 mobil per pekerja. Perbandingan lainnya, Mini dari grup BMW memproduksi 174.000 unit mobil di satu-satunya pabrik di Inggris hanya dengan 4.500 pekerja, atau cuma per pekerja bisa menghasilkan 39 mobil. Jadi tentunya ini menjadi bahan pertimbangan untuk perusahaan-perusahaan otomotif untuk mencari nilai yang paling efisien, apakah memperbesar pabrik dengan menambah kapasitas atau menggunakan strategi lainnya. Nah, untuk pabrik sendiri yang terkait dengan kapasitas terdapat ada beberapa konsep. Salah satunya adalah konsep pabrik terfokus atau fokus factory. Jadi fokus factory ini meyakini bahwa suatu fasilitas produksi dapat bekerja maksimal jika berfokus pada seperangkap tujuan produksi yang terbatas. Misalnya, suatu perusahaan belum tentu unggul dalam setiap aspek kinerja manufakturnya, seperti pada biaya, kualitas, kecepatan, dan dalam pengiriman, dan lain sebagainya. Namun suatu perusahaan harus memilih seperangkap tugas terbatas yang paling banyak berkontribusi bagi tujuan perusahaan. Jadi secara khusus, pabrik terfokus ini akan menghasilkan cuma suatu produk khusus saja, atau mungkin sekelompok produk yang saling berkaitan. Pabrik terfokus memungkinkan kapasitas untuk difokuskan pada produksi produk-produk khusus tersebut. Dan pabrik terfokus ini dapat dilaksanakan melalui mekanisme pabrik dalam pabrik atau plant within a plant, PW. Seperti kita lihat pada gambar, jadi mungkin memiliki beberapa PWP, plant within plant, yang masing-masing memiliki sub organisasi, kebijakan peralatan dan proses, kebijakan manajemen tenaga kerja, metode pengendalian produksi yang berbeda, dan lain-lain. Untuk produk-produk yang berbeda, produk tersebut diproduksi di bawah atap yang sama. Akibatnya, perusahaan harus mencari tingkat pengoperasian terbaik untuk masing-masing departemen organisasi, sehingga konsep fokus diturunkan sampai ke tingkat operasional. Jadi untuk konsep terfokus, perusahaan yang menggunakan ini ingin memproduksi dua produk yang berbeda. Seperti dilihat pada gambar, produk A volumenya tinggi dan standar, tidak terdapat variasi dalam cara pembuatan. Sedangkan produk B volume rendah dan perlu disesuaikan antara satu dan lainnya. Pabrik dibagi menjadi 3 area yang berbeda, juga dioperasikan secara independen. Area lini produk A merupakan lini perakitan bervolume tinggi yang didesain untuk memproduksi A. Bengkel atau workshop mesin di B merupakan area pembuatan bagian-bagian sesuai pesanan untuk produk B. Perakitan B merupakan area perakitan produk B berdasarkan pesanan masing-masing pelanggan. Jadi, dengan adanya pabrik dalam pabrik, diharapkan perusahaan ini dapat dioperasikan secara lebih efisien daripada jika kedua produk dibuat dengan proses produksi tunggal seperti pada. Untuk jenis yang kedua, ada yang dikatakan dengan fleksibel kapasitas, yang berarti memiliki kemampuan untuk menambah atau mengurangi tingkat produksi dengan cepat, atau mengubah kapasitas produksi dengan cepat antara satu produk atau jasa ke produk atau jasa yang lainnya. Fleksibilitas semacam ini dicapai melalui pabrik, proses, dan pekerja yang fleksibel, serta melalui strategi yang memanfaatkan kapasitas organisasi lain. Perusahaan semakin mempertimbangkan gagasan fleksibel saat merancang rantai pasokan mereka.
dengan bekerja sama dengan para pemasok, mereka berharap dapat membangun kapasitas ke dalam seluruh sistem mereka. Fleksibilitas kapasitas harus didukung oleh fleksibilitas pabrik, proses, dan karyawan. Nah, pabrik dikatakan memiliki fleksibilitas yang tinggi ketika tidak memerlukan waktu persiapan untuk mengatur alat, mesin, dan sebagainya dari satu produksi ke produksi yang lain. Atau dengan istilah lain, pabrik harus semaksimal mungkin menghasilkan zero checks overtime dengan menggunakan peralatan yang mudah dipindahkan, contohnya mungkin dinding yang dapat dibongkar pasang dan utilitas yang mudah dijangkau serta dapat diatur ulang rutenya. Suatu pabrik dapat dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan. Mungkin sebagai contoh untuk analoginya adalah bisnis pelayanan yang terkenal, di mana mempunyai peralatan yang mudah dibongkar pasang serta dipindahkan, yaitu Ringling Bros and Barnum and Bailey Circus. Pada masa populernya sirkus tradisional yang beroperasi di dalam tenda. Ini kalau mau melihat cerita lengkapnya ada di film The Greatest Showman. Nah, dari situ bisa menjadi acuan untuk perusahaan seandainya mau menggunakan konsep fleksibilitas pabrik, fleksibilitas yang kapasitasnya fleksibel. Nah, ini contoh proses yang fleksibel. Kalau kita lihat ini terkait dengan sistem manufakturnya yang sangat fleksibel yang menggunakan dengan robotics. Jadi tinggal diisi programnya dan robot akan secara bekerja sesuai dengan program yang diperintahkan oleh engineer. Dan perintah ini sangat fleksibel tergantung jenis atau produk apa yang sekarang menjadi demand atau menjadi permintaan oleh pasar. Seperti itu. Nah, pekerja yang fleksibel juga yang harus dibutuhkan untuk pabrik dengan kapasitas fleksibel. Pekerja yang fleksibel memiliki multi talent, berbagai keahlian dan kemampuan untuk secara mudah berpindah dari satu tugas ke tugas yang lain. Jadi mereka memerlukan pelatihan yang lebih luas daripada tenaga kerja spesialis dan memerlukan dukungan manajer serta staf untuk memfasilitasi perubahan yang cepat dalam tugas pekerjaan mereka. Oke, kita lanjut ke pertimbangan dalam merubah kapasitas. Banyak hal yang harus dipertimbangkan saat menambah atau mengurangi kapasitas. Tapi ada 3 hal yang paling penting, yaitu upaya menjaga keseimbangan sistem, frekuensi penambahan atau pengurangan kapasitas, dan penggunaan kapasitas eksternal. Dalam suatu pabrik yang sangat seimbang biasanya memiliki 3 tahap produksi. Ini contohnya yang memiliki 3 tahap produksi. Output dari tahap 1 merupakan input yang dibutuhkan dalam tahap 2. Output tahap 2 merupakan input yang dibutuhkan dalam tahap 3 dan seterusnya. Namun dalam praktiknya tidak mungkin ada desain yang sempurna semacam itu. Salah satu alasannya adalah tingkat pengoperasian untuk masing-masing tahap biasanya berbeda-beda. Sebagai contoh, departemen 1 mungkin beroperasi paling efisien dengan 6.000 unit per bulan. Sedangkan tahap selanjutnya yaitu departemen 2 paling efisien dengan 7.000 unit per bulan dan departemen 3 paling efisien dengan 5.000 unit per bulan. Alasan lainnya adalah variabilitas dalam permintaan produk dan proses itu sendiri dapat menyebabkan ketidakseimbangan. Terdapat berbagai cara dalam mengatasi ketidakseimbangan ini. Salah satunya adalah dengan menambah kapasitas pada tahapan yang mengalami hambatan atau bottleneck. Hal ini dapat dilakukan dengan solusi sementara seperti menjadwalkan waktu lembur, menyewa peralatan, atau membeli kapasitas tambahan melalui pemborongan pekerjaan atau third party.
Cara yang kedua adalah melalui penyediaan inventory buffer atau cadangan di depan tahapan yang mengalami bottleneck untuk memastikan selalu ada yang dikerjakan. Ada juga pendekatan ketiga, yaitu duplikasi atau penambahan fasilitas salah satu departemen yang dibutuhkan oleh departemen yang lain. Semua pendekatan ini menuju ke desain supply chain. Jadi perencanaan pasokan sangat membantu untuk mengurangi ketidakseimbangan antara mitra supplier dan customer. Ada dua tipe yang harus dipertimbangkan saat menambah kapasitas, yaitu biaya untuk penambahan yang terlalu sering dan biaya untuk penambahan yang mungkin sangat jarang. Penambahan kapasitas yang terlalu sering ini biayanya mahal dan mencakup biaya langsung seperti pemindahan dan penggantian peralatan lama dan pelatihan tenaga kerja untuk menggunakan peralatan baru. Selain itu, peralatan baru harus dibeli dan seringkali dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual peralatan yang lama. Dan mungkin muncul juga biaya penghentian operasional pabrik atau layanan selama periode change over ini. Sebaliknya, penambahan kapasitas yang sangat jarang juga membutuhkan biaya yang justru mungkin lebih mahal. Karena perluasan yang jarang berarti kapasitas dibeli dalam jumlah yang besar. Setiap kapasitas yang dibeli harus dibebankan sebagai biaya overhead sampai kapasitas tersebut dimanfaatkan. Jadi contoh ilustrasinya dapat kita lihat pada gambar. Pada beberapa kasus akan lebih murah jika tidak menambah kapasitas sama sekali, yaitu dengan menggunakan sumber daya kapasitas eksternal. Mungkin saja bisa menjadi opsi yang terbaik. Dua strategi yang umumnya digunakan yaitu outsourcing dan sharing capacity. Salah satu contoh untuk outsourcing adalah yang digunakan oleh perusahaan Dell Computer yang menggunakan perusahaan Tiongkok untuk merakit notebook miliknya. Sedangkan contoh strategi sharing capacity atau pembagian kapasitas adalah perusahaan penerbangan. Contohnya dua perusahaan penerbangan yang melayani rute berbeda dengan permintaan musiman dengan saling bertukar pesawat terbang. Contohnya mungkin dicat ulang sesuai dengan warna perusahaan itu. Jadi ketika rute salah satu perusahaan tersebut sangat banyak digunakan, sedangkan yang lainnya tidak, maka yang tidak ini akan menggunakan memberikan pesawatnya untuk dicat ulang sesuai dengan maskapai yang saat itu sedang banyak permintaan. Atau mungkin juga perusahaan yang berbagi rute menggunakan nomor penerbangan yang sama, meskipun maskapai penerbangan mungkin dapat memindahkan para penumpang pesawat lain untuk menempuh rute tersebut. Oke. Yang juga harus dipikirkan adalah pengurangan kapasitas. Jadi meskipun pada umumnya perusahaan memikirkan tentang perluasan kapasitas, namun bisa jadi terjadi di saat demand yang berkurang, maka bila tanpa perencanaan dapat menciptakan masalah signifikan bagi perusahaan. Strategi yang temporary mungkin ya mesti penjadwalan pengurangan jam kerja atau penjadwalan penambahan periode penghentian operasional atau shutdown. Nah, itu yang sering digunakan. Dan bisa saja yang lebih permanen lagi, peralatan, penjualan peralatan, atau bahkan mungkin penutupan keseluruhan fasilitas. Dalam menentukan kebutuhan kapasitas, kita harus melihat permintaan masing-masing lini produk, kemampuan masing-masing pabrik, dan alokasi produksi di seluruh jaringan pabrik. Umumnya ini bisa dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Gunakan teknik peramalan untuk memprediksi penjualan setiap produk dalam masing-masing lini produk. Hitung kebutuhan peralatan dan tenaga kerja, dan proyeksikan ketersediaan tenaga kerja dan peralatan dengan
menggunakan horizon perencanaan atau jangka panjang. Seringkali perusahaan kemudian memutuskan konsep yang dinamakan capacity quotient, di mana ini akan dipertahankan antara persyaratan yang diproduksikan dan kapasitas aktual yang diukur sebagai presentasi lebih dari permintaan yang diharapkan. Jadi capacity quotient ini adalah jumlah kapasitas yang melebihi permintaan yang diharapkan. Misalnya jika permintaan tahunan yang diharapkan suatu fasilitas adalah 10 juta per produk dan kapasitas desain adalah 12 juta per tahun, 12 juta produk per tahun, maka ia memiliki capacity quotient 20%. Seperti itu. Capacity quotient 20% setara dengan tingkat permintaan 80%, tingkat pemanfaatan 80% atau 100% per 120%. Contohnya mungkin untuk efisiensi aktual output pabrik itu adalah 36 unit per day per hari, sedangkan efektif kapasitasnya 40 unit per day, maka dia memiliki efisiensi 90%. Sedangkan untuk utilisasinya adalah dibagi dengan desain kapasitinya, dalam hal ini 50 unit per day, maka secara utilisasi dia adalah 72%. Nah, untuk capacity quotient 100% dikurang 75% berarti 28%. Nah, itulah yang dinamakan capacity quotient atau cadangan kapasitas untuk suatu perusahaan. Jadi seandainya terjadi pelonjakan demand, maka capacity quotient inilah yang digunakan daripada menambah kapasitas yang tentunya membutuhkan biaya dan cost yang tidak murah juga. Nah, cara yang mudah untuk menjelaskan langkah-langkah masalah kapasitas adalah melalui penggunaan metode pohon keputusan. Jadi format pohon membantu tidak hanya dalam memahami masalah, tetapi juga dalam menemukan solusi. Dan biasanya dirumuskan dalam bentuk grafis, di mana di situ ada titik keputusan dan mengarah ke cabang ke titik kondisi alam. Nah, ini mungkin contohnya. Gates Product Company sedang membahas atau diskusi kemungkinan untuk memproduksi dan memasarkan tempat penyimpanan di halaman belakang rumah. Untuk melaksanakan proyek ini dibutuhkan pembangunan sebuah pabrik yang besar atau yang kecil. Pasar barang yang diproduksi atau tempat penyimpanan bisa sesuai dan tidak sesuai harapan. Gates tentu juga memiliki pilihan untuk tidak membuat produk ini sama sekali. Ya, dari sini didapat perhitungan EMV atau expected monetary value atau nilai harapan moneter. Jadi nilai ini mewakili nilai yang diharapkan atau rata-rata pengembalian untuk setiap alternatif jika keputusan ini dapat diulangi berkali-kali. Di cabang yang keluar dari titik keputusan menuju titik kondisi alami dengan nilai IMF tertinggi yang akan dipilih. Pada kasus Gates yang ini, pabrik berukuran kecil yang akhirnya diputuskan untuk dibangun. Dimana kita lihat nilai IMF untuk titik 2 adalah $40.000 US. Mungkin itu aja materi kita untuk malam ini tentang manajemen kapasitas strategis. Untuk selanjutnya kita akan membahas topik yang lainnya pada pertemuan berikutnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.